Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar tentang sumber daya alam dan lingkungan. Dengan anggota saya sendiri, Siti Rahmah, dan teman saya Nur Hanifah. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah apa saja atau semua bahan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Dengan kata lain, semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem terdiri dari unsur biotik dan abiotik. Semua benda, daya, keadaan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang bekerja mengikuti hukum alam. Manusia menjadi faktor penentu tercapainya tingkat kesejahteraan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang diperuntukkan makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, khususnya manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pelaku utama dalam tatanan kehidupan di bumi. Peran manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kehidupannya sendiri, dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan, khususnya yang menyangkut tanah, air, dan udara, karena ketiga unsur tersebut merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia. B. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 1. Sifat sumber daya alam. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat terus diusahakan keberadaannya atau dapat dilestarikan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain berasal dari tanah seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika terus-menerus digunakan atau sulit dijaga kelestariannya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui dan kemungkinan akan habis adalah hasil tambang. C. Sumber daya alam tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis yaitu udara, angin, matahari, energi pasang surut, dan lain-lain. Udara, matahari, energi pasang surut selalu tersedia di alam ini. 2. Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 1. Sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba. 2. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, mineral, gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. A. Air. Air merupakan kebutuhan pokok atau vital bagi semua makhluk hidup. Makhluk hidup memperoleh air dari bumi. Di alam, air merupakan proses yang berbentuk siklus atau daur, yaitu daur hidrologi. Di muka bumi ini ada daerah yang cukup air dan ada kekurangan air, sehingga makhluk hidup yang ada pada daerah itu akan melakukan adaptasi terhadap tersedianya air. B. Tanah. Tanah merupakan bagian bumi sebagai tempat hidup berbagai jenis organisme. Bagi manusia, tanah digunakan sebagai tempat pemukiman, perkantoran, pertokoan, jalan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. C. Udara. Udara selain berfungsi sebagai pelindung bumi dari cahaya matahari, terutama oksigen, nitrogen, dan hidrogen dalam bentuk uap sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Udara bersih diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan hijau. D. Mineral. Mineral terkandung di bagian atas kerak bumi. Penyebaran mineral di alam semesta ini tidak merata. Ada bagian yang kaya mineral seperti benua Afrika, tapi ada bagian yang tidak atau hanya sedikit mengandung mineral. E. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang hidup pada laut dangkal.
Laut dangkal pada zaman dahulu memungkinkan mikroplankton hidup secara besar-besaran, kemudian mati mengendap di dasar laut. F. Batu bara. Di Indonesia, seperti sudah diuraikan di muka bumi, batu bara berasal dari tumbuhan bakau di pantai-pantai, terutama di rawa-rawa. 3. Potensi sumber daya alam. A. Sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik seperti batu, kayu, emas, padi, jagung, rosella, ikan, dan lain-lain. Berikut ini contoh sumber daya alam. 1. Sumber daya alam laut. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Di bumi didominasi oleh wilayah perairan. Dari total perairan yang ada, sebanyak 970% merupakan air asin dan hanya 3% merupakan air tawar. Indonesia 2/3 wilayahnya berupa laut. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam 5 industri kelautan, yaitu industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim, industri pelayaran, serta industri pariwisata dan kawasan konservasi. 2. Sumber daya alam air payau atau tawar. Danau, waduk, sungai, kolam, saluran irigasi, dan sawah memiliki potensi produksi lestari perikanan budidaya air tawar sebesar 6 juta ton per tahun. Adapun jenis ikan dan udang dibudidayakan di perairan tawar seperti lele, gurami, nila, patin, bawal air tawar, udang galah, dan lobster air tawar. B. Sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, metanol, biofuel, dan lain-lain. 1. Batu bara. Indonesia menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia kedua setelah Australia. Sepertiga ekspor batu bara dikirim ke negara Cina dan India. World Energy Council dan Survey of Energy Resource 2010 bahwa cadangan batu bara Indonesia hanya 5,52 miliar ton atau nomor 14 di dunia. 2. Migas. Cadangan minyak Indonesia terus turun. Data BP Migas tahun 2011 tambahan cadangan tercatat sebesar 215,5 juta barel minyak dan 2,86 triliun kaki kubik gas bumi. Ini menunjukkan bahwa temuan baru tahun 2011 lebih sedikit dibandingkan dengan produksi, sehingga cadangan turun. Dengan demikian, peningkatan eksplorasi harus dilakukan. C. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu sifat Allah tentang alam semesta ialah sebagai pemelihara atau penjaga alam semesta. Jadi, manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di muka bumi harus aktif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bumi yang seimbang guna kelangsungan hidup semua makhluk hidup di muka bumi. Manusia yang memiliki sifat egois, tamak, rakus, dan tidak peduli terhadap lingkungan menyebabkan semakin banyak muncul isu kerusakan sumber daya alam. Banyak manusia pada saat ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri guna mencapai kehidupan yang menyenangkan tanpa memikirkan dampak kerusakan pada lingkungan sekitar maupun lingkungan global. 2. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Pengelolaan sumber daya alam bertujuan guna menjamin kelestarian kualitas lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam diperlukan pendekatan interdisiplin karena satu jenis SDA ternyata memiliki berbagai macam kepentingan yang saling berkaitan. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai penopang kehidupan life support system. D. Kependudukan dan lingkungan hidup. 1. Pertumbuhan penduduk. Permasalahan penduduk di negara berkembang adalah pertambahan yang tak seimbang dengan peningkatan produksi pangan. Penyebaran tidak merata, sehingga terjadi pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat berdampak pada lingkungan.
sehingga banyak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. 2. Kerusakan lingkungan hidup. A. Penggalian batu mangan. B. Ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, estuari, dan padang lamun banyak yang rusak. C. Hutan tropis. D. Bencana alam. E. Reklamasi pantai. F. Rawa gambut ripa. 3. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan. A. Pendidikan cinta lingkungan. Evaluasi pendidikan lebih ditekankan perubahan perilaku sikap, partisipasi, kreasi, dan inisiatif peserta didik. Dengan demikian, hasilnya akan terbentuk karakter peserta didik yang benar-benar mencintai lingkungan. B. Gaya hidup hijau. Masyarakat Indonesia harus memiliki budaya atau gaya hidup yang suka menanam pohon dan memelihara tanaman pada lahan-lahan yang masih kosong. C. Ruang terbuka hijau. Pembangunan kota di Indonesia belum sepenuhnya mengacu pada ruang terbuka hijau atau RTH. Taman kota merupakan ruang terbuka dengan segala kelengkapannya digunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Adapun hutan kota adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan perlindungan, estetika, rekreasi, dan lain-lain. D. Penghijauan dengan menanam pohon. Penghijauan merupakan amalan soleh yang banyak manfaatnya bagi umat manusia, seperti dapat menaungi manusia dan hewan, batangnya dapat dibuat peralatan, akarnya dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, tanah longsor, mengurangi polusi udara, dan lain-lain. E. Konservasi terumbu karang. Perlu dilakukan konservasi terhadap terumbu karang. Salah satunya harus ditentukan zona larang ambil terumbu karang. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan ini harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk para nelayan dan penduduk lokal. F. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya cerdas dan berencana dalam rangka mengelola SDH secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan, guna meningkatkan kesejahteraan hidup. E. Etika lingkungan. Manusia dalam berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain dan lingkungan perlu adanya etika. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman seseorang atau kelompok dalam melaksanakan kegiatannya. Etika lingkungan adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman manusia atau suatu kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan perkembangan ipteks yang semakin maju, manusia mengalami perubahan sikap, yaitu yang sebelumnya dikuasai lingkungan berubah menjadi manusia menguasai lingkungan. Oleh karena itu, guna menciptakan lingkungan hidup dalam keselarasan dengan lingkungan, perlu diterapkan sikap etika keseimbangan lingkungan, yaitu A. Tuhan menciptakan lingkungan untuk semua penghuni alam semesta, bukan hanya untuk manusia. D. Manusia harus mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana guna kepentingan generasi muda selanjutnya. C. Sumber daya alam terbatas, sehingga manusia dalam pemanfaatannya harus hemat, diperbarui, dan tidak boros. D. Hubungan manusia dengan lingkungan harus saling menguntungkan. E. Fungsi utama manusia dalam menjaga keseimbangan, mengawasi dan mencegah kelompok tertentu mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam dan merusak lingkungan. F. Negara berperan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi